wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja. Mengulang materi yang kemarin, hari ini kita mempelajari masih di tema 5 mengenai cuaca. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai keadaan cuaca, hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan cuaca. Nah, yang kemarin kita sudah belajar. Ada yang masih ingat cuaca itu apa? Baik, Ibu akan mengulangi. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Sedangkan di Indonesia ini terdapat 4 jenis cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca mendung, cuaca hujan, dan cuaca berawan. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia pun berbeda. Manfaat apa yang kita peroleh dalam mempelajari perubahan cuaca? Yaitu agar kita bisa mengantisipasi atau menyiapkan diri untuk menghadapi perubahan cuaca. Nah, dengan begitu kita akan mengetahui cuaca apa saja, apa yang disebut dengan perubahan cuaca, seperti itu. Mengapa cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia? Ada yang tahu? Cuaca mempengaruhi kegiatan manusia karena orang yang melakukan kegiatan juga mempertimbangkan situasi. Cuaca mempengaruhi kegiatan manusia. Mengapa dikatakan cuaca dapat mempengaruhi kegiatan manusia? Ya, cuaca mempengaruhi kegiatan manusia karena orang yang melakukan kegiatan juga mempertimbangkan situasi, seperti petani menggunakan tentang cuaca untuk menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Kemudian profesi pilot pesawat terbang perlu mempelajari kondisi cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca sebelum menerbangkan pesawatnya. Kemudian nelayan di saat akan berangkat mencari ikan tidak akan menjalankan perahunya jika melihat langit dalam keadaan gelap. Begitu pula dengan nahkoda kapal, melakukan pengamatan dari alat pengukur cuaca untuk mengetahui jejak angin dan badai di laut. Nah, seperti itu. Jadi, cuaca itu dapat mempengaruhi kegiatan manusia. Karena manusia melakukan sesuatu kegiatan itu melihat terlebih dahulu cuacanya. Seperti halnya di Madura. Madura adalah salah satu bagian yang menghasilkan garam. Nah, ketika kita berada di pesisir pantai, banyak kita jumpai petani garam tradisional sedang meratakan garam yang mereka jemur. Jadi, ketika cuaca cerah, berawan, petani garam berjemur garamnya meratakan. Kemudian proses pengeringan garam membutuhkan sinar matahari sehingga bisa menjadi garam. Nah, dengan demikian beberapa kegiatan manusia dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Namun dengan adanya teknologi modern, lambat laun kegiatan pengeringan dapat dilakukan tanpa dipengaruhi oleh cuaca. Tapi itu juga dengan menggunakan teknologi yang canggih ya. Hanya saja beberapa daerah mungkin belum bisa menerapkan hal tersebut ya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat berubah menjadi hujan. Kondisi cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan suhu udara di suatu daerah pada waktu tertentu. Kecepatan angin dapat diukur dengan alat yang disebut anemometer. Keberadaan angin dapat dimanfaatkan dalam seperti yang tadi Ibu jelaskan, penerbangan, pelayaran, layang-layang, dan masih banyak lagi. Dampak perubahan cuaca.
akhir-akhir ini cuaca itu seakan-akan tak menentu. Paginya cerah, kemudian siang mendung, kemudian lagi sorenya terjadi hujan. Nah, perubahan cuaca yang seperti ini itu disebut dengan perubahan cuaca ekstrim. Biasanya dampaknya itu adalah bagi beberapa orang yang memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang sangat lemah itu bisa mudah sakit. Seperti yang sedang marak terjadi di negara kita, bahwa ada virus pandemi ini. Salah satunya adalah daya tahan tubuh. Ketika daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka akan mudah bagi virus untuk masuk dan akhirnya kita jadi mudah sakit, sering lelah, seperti itu. Begitu penyakit yang biasanya muncul itu seperti flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Kemudian mimisan biasanya terjadi ketika cuaca panas dan orang tersebut kurang mendapatkan asupan gizi yang baik seperti mineralnya. Kemudian sesak nafas juga bisa terjadi dan sering terjadi pada saat cuaca ekstrim. Nah, bagaimana cara kita menghindari penyakit-penyakit tersebut? Dengan pertama, menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga. Kemudian kita bisa memanfaatkan panas matahari dengan berjemur, menggunakan masker saat kita sedang merasa tidak enak badan. Kita bisa menggunakan masker agar kita tidak tertular virus atau tidak menularkan virus. Seperti Ibu jelaskan tadi, itu disebut dengan cuaca ekstrim. Pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku, ya tadi bahwa cuaca dapat membuat cuaca yang berbeda dapat membuat tubuh kita rentan sakit dan terkena virus. Nah, kemudian udara sejuk biasanya dapat membuat tidur menjadi nyenyak, seperti saat mendung. Biasanya saat mendung anak-anak lebih suka tidur dan tidurnya itu akan lebih nyenyak. Kemudian hujan dapat membuat alergi kian parah. Beberapa orang memiliki alergi terhadap air hujan. Biasanya jika terkena air hujan, maka kulitnya akan gatal-gatal atau bentol-bentol seperti itu. Baik, bicara mengenai hujan, apa itu hujan? Hujan itu sebenarnya merupakan salah satu jenis proses cuaca yang disebut presipitasi. Presipitasi itu adalah segala bentuk air yang jatuh ke bumi berupa air hujan, kemudian berupa salju, es batu. Nah, bagaimana proses terbentuknya hujan? Air dapat ditemukan di atmosfer, di darat, di lautan, bahkan di bawah tanah. Berkali-kali air berpindah tempat melalui proses yang disebut dengan siklus air. Nah, pada siklus ini air dapat berupa wujud dari cairan ke padat, kemudian ke wujud gas seperti uap air dan sebaliknya. Nah, uap air dapat berpindah ke atmosfer melalui proses evaporasi atau penguapan. Evaporasi membuat air yang ada di permukaan laut, sungai, danau, dan tumbuhan menguap ke atmosfer karena terpanasi oleh sinar matahari. Nah, uap ini juga bisa berasal dari salju dan es yang ada di puncak gunung maupun kutub. Kenaikan uap air ke atmosfer kemudian mendingin menjadi bentuk tetes-tetes kecil air oleh proses kondensasi. Nah, proses tadi itu disebut dengan proses kondensasi. Tetes air kecil ini jika berkumpul dengan tetes kecil air lainnya membentuk awan. Nah, ketika tetes-tetes air ini bergabung menjadi satu dan semakin besar, sehingga makin berat pula dan tidak mampu lagi ditahan oleh udara. Kemudian tetes air ini jatuh ke tanah sebagai
hujan karena gaya berat tubuhnya sendiri. Karena tidak mampu lagi menampung tetes-tetes air tadi berkumpul semua dan tidak mampu menampung lagi, akhirnya jatuh ke tanah sebagai hujan. Nah, kemudian kita juga akan bahas mengenai cuaca, musim, dan iklim. Tadi kita sudah membahas cuaca. Kemudian musim. Di Indonesia ini adalah negara di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, itu tandanya kita sedang memasuki musim kemarau. Sedangkan jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tandanya musim hujan telah tiba. Nah, di sini kita membahas mengenai iklim, cuaca, dan perubahannya. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat. Perubahannya cuaca juga dapat dirasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Sedangkan iklim adalah lamanya keadaan cuaca. Iklim dapat dirasakan bahkan dalam waktu yang cukup lama, bisa bulan ke bulan. Kemudian iklim ini yang menyebabkan terjadinya adanya perubahan musim. Contoh, musim dingin, panas, musim semi, musim gugur, hujan, dan kemarau. Iklim dipengaruhi oleh letak suatu negara di bumi. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda. Ada yang memiliki 4 musim, ada yang memiliki hanya 2 musim seperti di negara Indonesia ini. Kalau yang memiliki 4 musim itu contohnya di negara Jepang. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Iklim di Indonesia disebut iklim tropis. Bulan Oktober sampai Februari, kemudian musim kemarau terjadi pada bulan Maret sampai September. Tanda-tanda datangnya musim hujan itu seperti cuaca sering mendung, terasa dingin, seperti itu. Nah, cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi ya, sehingga saat beberapa orang ketika akan memasuki cuaca hujan, musim hujan, nah beberapa biasanya melakukan seperti persiapan, bisa seperti kerja bakti, membersihkan saluran air, kemudian menebang pohon-pohon yang sepertinya mudah tumbang jika nanti terkena angin yang kencang. Kemudian membersihkan sampah di jalan-jalan desa atau perkampungan seperti itu. Sebaiknya kita melakukan persiapan seperti itu agar terhindar dari hal-hal yang buruk. Kemudian perbedaannya cuaca dengan iklim seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kalau cuaca itu bisa kita amati dari menit ke menit, dari jam ke jam. Sedangkan iklim itu memerlukan waktu yang lama, bahkan bisa sampai 11 atau 30 tahun. Nah, iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Sedangkan cuaca itu bisa berubah kapan saja. Paginya cerah, siangnya mendung, sorenya hujan, dan sebaliknya. Nah, jadi Ibu hari ini sudah menjelaskan banyak sekali ya mengenai cuaca. Dan tugas kalian adalah menulis informasi apa yang sudah kalian peroleh tentang cuaca, tentang musim, iklim. Nah, informasi apa yang sudah kalian peroleh dari pelajaran kita hari ini, itu kalian tuliskan di buku catatan. Jangan lupa. Kemudian cari informasi-informasi yang mungkin kalian tidak ketahui. Kalian tulis, nanti kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Nah, manfaat apa yang sudah kita peroleh hari ini, yaitu
Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa cuaca dapat berubah dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit. Sedangkan iklim perubahannya rentan lama. Kemudian iklim itu menentukan terjadinya musim. Sedangkan di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Perubahan cuaca yang ekstrim ini bisa mengakibatkan beberapa orang dengan imunitas yang rendah atau lemah rentan terkena virus sehingga sering atau mudah sakit. 5 hal yang perlu kita ingat tentang cuaca. Pertama, pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu daerah dalam waktu tertentu. Cuaca yang sering kita alami antara lain cerah, panas, dingin, hujan, dan lainnya. Kedua, hubungan keadaan langit dengan cuaca. Bagaimanakah hubungannya? Cuaca dapat diketahui dengan mengamati keadaan langit. Cuaca cerah ditunjukkan dengan keadaan langit yang berawan, sinar matahari terhalang oleh awan, dan suhu yang tidak terlalu panas. Cuaca panas ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna putih, sinar matahari yang langsung menyinari bumi, dan suhu terasa panas. Cuaca dingin ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna abu-abu, tampak awan gelap, dan suhu terasa dingin. Cuaca hujan ditunjukkan dengan keadaan langit berwarna abu-abu, tampak awan gelap, hujan turun dari awan di langit. Ketiga, terjadinya hujan. Bagaimana ya proses terjadinya hujan? Air laut yang terkena panas sinar matahari akan menguap ke langit. Suhu udara di langit itu dingin, maka uap air berubah menjadi titik-titik air yang sangat banyak dan berkumpul di awan. Karena pengaruh angin, awan bergerak dari daerah bertekanan tinggi menuju daerah bertekanan rendah. Saat awan tidak mampu menampung beratnya butiran air, turunlah hujan. Selanjutnya, air hujan mengairi sungai-sungai dan akhirnya kembali ke laut. Awan. Apakah yang dimaksud dengan awan? Awan adalah kumpulan titik-titik air yang lembut dan mengambang di langit. Awan yang turun ke permukaan bumi disebut dengan kabut. Keempat, bentuk-bentuk awan. Bentuk-bentuk awan itu bermacam-macam loh. Ada awan sirus. Awan sirus ini berbentuk serabut-serabut halus, seperti rambut berwarna putih. Awan sirus menandakan akan turun hujan loh. Selanjutnya, awan kumulus. Awan kumulus berbentuk gumpalan putih, menyerupai bunga kol, dengan bagian dasar yang rata. Awan kumulus menunjukkan cuaca panas dan kering. Selanjutnya ada awan stratus. Awan stratus ini berbentuk lembaran berlapis-lapis. Awan ini paling dekat dengan permukaan bumi. Awan inilah yang sering turun ke permukaan bumi dan disebut dengan kabut. Kelima, pengaruh cuaca pada manusia. Seperti apakah pengaruhnya? Cuaca sangat mempengaruhi jenis pakaian yang digunakan oleh manusia. Saat cuaca hujan, orang menggunakan jas hujan dan payung. Saat cuaca panas, orang menggunakan baju biasa dan juga payung agar terlindung dari panas matahari. Sedangkan saat cuaca cerah, orang cukup menggunakan baju tipis atau kaos. Cuaca juga berpengaruh pada kegiatan manusia loh. Saat cuaca cerah atau panas, orang banyak beraktivitas di luar ruangan. Sedangkan saat cuaca hujan, orang banyak berteduh
atau beraktivitas di dalam ruangan. Kebiasaan makan dan minum manusia dipengaruhi juga loh oleh cuaca. Pada saat cuaca panas, orang minum dan makan yang segar-segar, seperti buah-buahan. Saat cuaca hujan, orang makan dan minum yang hangat-hangat, seperti teh panas dan gorengan. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Nah, jadi sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini mengenai tema 5 tentang cuaca. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga kalian bisa mengerti dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri, tidak perlu bermain yang jauh-jauh, di rumah saja. Jangan lupa juga untuk belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.